Baik Bapak dan Ibu, di bulan ini Gembala kita Pastor Kevin memberikan satu buah tema kepada kita semua di tempat ini, yaitu mindset. Aduh, luar biasa ya. Saya minggu pertama, minggu kedua tidak bisa hadir karena ada urusan, jadi saya tidak menyimak kira-kira apa yang dibahas di tempat ini. Tetapi kalau kita berbicara sedikit, saya mengulang flashback ke belakang. Apa sih mindset? Mindset kalau apabila diterjemahkan dengan paling bahasa sederhana, itu adalah pola pikir, cara kita memutuskan. Dan pola pikir itu nggak cuma hanya berpikir saja, tapi bagaimana kita bertindak. Dan itu nggak cuma bagaimana tindakan kita, tapi itu kita dikenal dari perbuatan kita. Itulah yang disebut dengan mindset. Jadi maju atau tidak seseorang itu bergantung dengan mindsetnya. Mindset sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor Bapak dan Ibu. Sedikit mengulang, kayak mau ujian kita. Nah, mindset sendiri dipengaruhi beberapa faktor. Ya, faktor yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga kita. Bagaimana kita dibesarkan. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini, keluarga kita memiliki value atau nilai-nilai tertentu dalam keluarga kita yang akhirnya itu mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua adalah dengan siapa kita berteman. Jadi mindset kita dipengaruhi oleh pergaulan juga. Terus yang ketiga adalah faktor pendidikan. Orang-orang yang memiliki pendidikan lebih bagus biasanya memiliki mindset yang lebih bagus katanya. Terus yang terakhir adalah faktor agama. Nah, agama seseorang juga menentukan seseorang itu mindsetnya seperti apa, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia menilai sesuatu, itu juga dipengaruhi oleh iman atau agamanya. Itu yang saya pelajari. Dan seiring dengan itu, kemarin di minggu kemarin, penatua kita membawakan dengan sangat baik gitu ya. Saya mendapat insight baru gitu, bahwa ternyata mindset kita juga dipengaruhi oleh idola atau heroes ya. Kemarin Pak Penatua kita telah memberikan heroes. Dunia ini punya jagoan-jagoan atau hero-hero atau idola-idola yang dikeluarkan oleh Marvel. Kemarin dia tunjukin ada gambar Hulk, ada Spider-Man gitu, ada macam-macam. Dan ternyata metode ini tidak hanya berlaku di dunia Bapak dan Ibu. Bahkan Alkitab kita isinya itu tentang heroes, tentang kehidupan pahlawan-pahlawan iman yang dicatatkan dalam kitab suci, sehingga dari nilai-nilai kehidupan mereka dengan bagaimana cara mereka hidup itu bisa kita serap, kita ambil, sehingga itu kita masukkan dalam mindset kita, sehingga kita bisa hidup seperti para pahlawan-pahlawan iman tersebut. Kemarin penatua membawakan tentang karakter seorang Joshua. Kemarin digambarkan bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Mereka menyeberang dari sungai Yordan untuk menikmati tanah perjanjian. Tetapi begitu masuk menyeberangi sungai Yordan, Yosua dan bangsa Israel diperhadapkan dengan satu situasi yang sangat berat, kemustahilan. Yang kemarin penatua kita bilang the wall of Jericho atau tembok Jericho, sesuatu yang mustahil dihadapi buat bangsa Israel yang mereka sudah 40 tahun di padang gurun gitu ya. Mereka nggak punya teknologi, mereka nggak punya kecakapan apa-apa. Semua keahlian mereka yang ada di Mesir hilang sudah di padang gurun, dan mereka berhadapan dengan satu buah tembok yang sangat canggih di zamannya. Tetapi kita bisa melihat kemustahilan itu bisa dilalui oleh Yosua dan bangsa Israel berkat mindset. Artinya mindset iman, percaya mereka kepada Tuhan. Dan hari ini saya tidak akan jauh-jauh dari apa yang disampaikan oleh penatua kita. Kalau kemarin dia bawa hero-nya yang bernama Joshua, sekarang saya bawa hero saya yang bernama Daud. Anyway, kalau Bapak dan Ibu suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya hari Minggu ini adalah The Seeker, pencari. Pak penatua kita membawa Joshua, maka saya bahkan hari ini berbicara tentang Daud. Sedikit intermezzo. Setahu saya, ya, di buat bangsa Israel ada dua tokoh yang sangat besar dalam kehidupan mereka dalam berbangsa. Yang pertama adalah Musa, karena buat bangsa Israel, Musa adalah penyelamat mereka. Bukan cuma sekedar penyelamat, Musa adalah orang yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Ya, nah, selain itu, tokoh yang kedua yang cukup besar di mata bangsa Israel adalah Daud. Itulah sebabnya sampai hari ini kita melihat bendera bangsa Israel itu apa? Ya, King David Star, bintang Daud. Nah, siapa sih Daud ini? Ya, kalau kita baca di 1 Samuel 16, ternyata kecil sekali tulisan saya. 1 Samuel 16, Daud ini diceritakan adalah seorang penggembala. Ya, bapaknya bernama Isai. Suatu hari, ketika Saul telah undur dari Tuhan, Tuhan tidak berkenan lagi atas Raja Saul. Kemudian dia mengutus Samuel untuk mencari raja di antara orang Israel. Maka Samuel datang dan tiba di rumah Saul, di rumah Isai. Dan ketika Samuel mengutarakan niat hatinya di 1
Samuel pasal 16 itu, maka Isai membawa semua anak-anaknya ke hadapan Samuel untuk dipilih menjadi raja. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya dipilih, ganteng-ganteng, cakep-cakep, tinggi-tinggi, punya pengalaman militer luar biasa. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Sehingga akhirnya Samuel berkata, Tuhan mana nih? Kok nggak ada gitu? Dan di situ Tuhan mengatakan kepada Samuel, manusia melihat rupa, tapi aku melihat sampai kedalaman hati. Tuhan tidak berkenan atas abang-abangnya Daud. Kemudian Samuel bertanya kepada Isai, adakah anakmu lagi? Ini sajakah anakmu? Kemudian Isai berkata, oh iya, tunggu. Ternyata aku masih punya anak satu lagi, bocil, lagi mengembalakan kambing domba gitu. Kemudian Samuel berkata, panggil orang itu, panggil anakmu itu, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Daud pada masa kecilnya tidak dianggap Bapak dan Ibu. Nggak dianggap, bayangin. Ada pendeta besar gitu, main ke rumah lo, semua keluarga lo bakal siap makan, ada pesta besar, terus lu nggak dianggap gitu, lu nggak diundang, lu nggak diajak gitu. Yang sekarang ada memes ya, udah lu nggak diajak gitu. Ini kayak gitu, nggak diajak Bapak dan Ibu. Tetapi Daud tidak berkecil hati, dia datang. Dan begitu datang, Tuhan berkata, ini orangnya. Dan pada saat itu juga, Daud diurapi menjadi raja. Tapi setelah diurapi menjadi raja, apakah besoknya Daud langsung memerintah atas Israel? Tidak Bapak dan Ibu. Besoknya setelah acara makan-makan itu, setelah si Daud diurapi dengan minyak oleh Samuel, keesokan harinya, bisa dipastikan, Daud kembali mengembalakan kambing domba yang oleh abangnya dibilang cuma 2-3 ekor. Artinya 2-3 ekor itu nggak terlalu banyak. Jadi kawanan domba mereka mungkin pada saat itu nggak banyak. Tetapi itulah, dan menerima itu, dan mengucap syukur buat pengurapannya, walaupun akhirnya dia kembali kepada the reality, dunia sebenarnya menjadi seorang gembala. Di 1 Samuel pasal 17 adalah masa di mana Daud promosi. Pada kisah ini diceritakan bagaimana Isai memanggil abang-abangnya Daud, karena waktu itu ada terjadi peperangan antara Israel dan Filistin. Kemudian Isai bilang, ini bawa nih perbekalan, pergi ke medan perang dan lihat bagaimana kondisi kakakmu, apakah mereka selamat atau tidak. Akhirnya Daud membawa perbekalan itu, dan dia tiba di perkemahan, dan ketika tiba di perkemahan itulah terjadi yang namanya Goliat menantang bangsa Israel. Goliat berkata, pilih salah satu dari antara kalian yang paling jago, hadapi nih gue, centeng Filistin. Kalau misalnya aku menang, kalian tunduk, tapi kalau misalnya aku kalah, bangsa aku tunduk buat kalian. Dan didengar oleh Daud. Promosi datang setelah Daud kembali ke padang rumput untuk mengembalikan, promosi tiba. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Daud menantang Goliat, dan sampai hari ini itu menjadi cerita yang paling epik. Mau dalam bisnis kah, politik kah, apapun. David and Goliath itu cerita paling epik. Bagaimana seorang Daud yang kecil, kita mencatat mukanya kemerah-merahan, masih imut mungkin waktu itu di zaman mereka begitu ya. Kalau sekarang nggak imut sih kalau udah belasan gitu ya. Tapi bisa mengalahkan Goliat, orang yang berpengalaman berperang, orang yang punya pengalaman yang luar biasa, yang tingginya melebihi manusia rata-rata pada zaman itu. Promosi terjadi. Daud menang, Daud dipromosikan, Daud dielu-elukan. Tetapi apakah setelah itu dia langsung hidup enak? Tidak Bapak dan Ibu. Alkitab mencatat bagaimana itu akhirnya dia menjadi tukang pemain gitar buat Saul, pemain kecapi buat Saul. Dan setelah pemain kecapi oleh Saul dan para jenderal-jenderalnya, dia diangkat menjadi kepala tentara, dan dia berperang. Dia diutus setiap kali peperangan, dia menang setiap kali peperangan, dia menang karena dia memang diurapi, karena dia memang Tuhan berkenan kepada hidupnya, sehingga dia berhasil luar biasa. Tetapi di tengah keberhasilannya yang luar biasa, di tengah dedikasinya, di tengah bagaimana dia melayani bangsanya, bagaimana dia melayani Saul malah insecure. Alkitab mencatat waktu Daud pulang dari medan perang, kemudian keluarlah cewek-cewek gitu, keluarlah wanita-wanita Yerusalem, kemudian mereka bermain rebana. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Waduh, insecure Saul. Karena Saul insecure, dia berkata, wah gawat nih, kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. One day tahtaku jatuh ke dia. Apa yang terjadi? Bayangin Bapak dan Ibu, sudah begitu banyak jasa yang diberikan oleh Daud kepada Saul. Tetapi pada akhirnya dia menjadi buronan. Dia hendak dibunuh oleh Saul. Dan terjadilah pada Bapak Ibu,
Kemudian pada 1 Samuel 22, karena posisi terancam, sudah berapa kali terjadi kejadian, dia pengen dibunuh. Kemudian Daud melarikan diri. Kemudian ketika dia berhenti, dia bersembunyi di Gua Adulam. Disitulah bergabung orang-orang yang hidupnya atau kumpulan-kumpulan madesu. Ya, orang-orang buangan yang tidak punya harapan, yang gagal, yang udah nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya bergabung. Pada waktu itu bergabung 400 orang. Yang bergabung ini bukan orang-orang baik, bukan orang-orang gereja, bukan orang berhasil, bukan orang-orang sampah. Tetapi di sini kita bisa melihat dalam masa kesukaran Daud pun, Daud bisa menjadi berkat buat orang-orang. Kemudian Bapak dan Ibu dilanjutkan pada 1 Samuel 24 dan 1 Samuel 26. Di sini diceritakan bagaimana Saul dengan gigih mengerahkan pasukannya, sibuk ke sana kemari mencari Daud. Tetapi setiap kali dia mencari Daud, dia tidak bisa menemukan Daud. Bahkan sebaliknya, ya. Di 1 Samuel 24 diceritakan bagaimana Daud membiarkan Saul hidup di Gua Enggedi. Jadi waktu si Saul menginap dalam masa pencariannya kepada Daud, dia menginap, Daud datang untuk ingin membunuh Saul. Tapi waktu itu Daud menghargai Tuhan. Daud tahu bahwa Saul ini bukan sembarang raja, dia ini bukan orang, tapi dia ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan jauhlah daripada tanganku untuk yang namanya menumpahkan darah oleh orang yang diurapi oleh Tuhan, Bapak dan Ibu. Dan begitulah, inilah separuh, kalau tidak seperempat daripada kisah Daud, yang mana nilai-nilai kehidupannya bisa kita serap, bisa kita tiru, bisa kita contoh, bisa kita teladankan dalam kehidupan kita. Bahwa ya, untuk ikut Tuhan itu tidak gampang. Bahwa ya, sungguh pun pengurapan Tuhan turun atas kita, kita diberkati. Tidak selalu enak, ada masa-masa sukar yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter kita. Dan itulah yang dialami dan dirasakan oleh Daud. Pada kisah 1 Samuel ini diceritakan bagaimana keadaan semakin terdesak. Saul semakin mengerahkan pasukannya, strateginya untuk menangkap Daud. Sehingga akhirnya Daud memutuskan untuk pergi merantau kepada musuh orang Israel yang bernama bangsa Filistin. Kepada salah satu raja Filistin ini, Daud meminta suaka politik, gitulah kayak sekarang ya. Kemudian oleh salah satu raja di Filistin, akhirnya diberikanlah tanah yang bernama Ziklag untuk tempat Daud tinggal bersama dengan orang-orangnya. Dia menjadi suaka politik di daerah yang bernama Ziklag. Tapi suatu hari bangsa Israel terjadi clash lagi dengan bangsa Filistin dan akan terjadi peperangan. Dan waktu itu sekutunya Daud ini pengen mengajak Daud untuk bergabung melawan bangsa Israel. Tapi waktu itu para panglima-panglima di Filistin gak setuju. Ini biar bagaimanapun dia orang Israel, bro. Nanti kalau kita perang di tengah jalan dia jadi musuh kita, mending lu suruh pulang dah, gitu. Dan akhirnya si Filistin ini, raja Filistin yang memberikan suaka kepada si Daud, mereka, ya mending pulang aja deh. Sebenarnya gue sih suka sama lo, gue percaya sama lo, tapi kayaknya mereka enggak. Dan akhirnya singkat cerita, Daud ini pulang ke daerahnya yang bernama Ziklag. Boleh berikutnya? Ziklag adalah salah satu tanah yang diberikan oleh Raja Filistin kepada Daud untuk menjadi suaka. Nah, apa yang terjadi ketika Raja Daud dan ke-600 pasukannya itu tiba di Ziklag ya? Jadi memang seiring dengan waktu yang tadi cuma 400 menjadi 600 pasukan. Tetapi terjadi ketika dia sampai di Ziklag, Ziklag terbakar Bapak dan Ibu. Pada pasal 3, pada ayat 30, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu Bapak Dino, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai, ini lihat, sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Bapak dan Ibu kalau menangis lagi galau, sampai gimana kegalauannya? Sampai gimana nangisnya? Alkitab mencatat di sini Daud dan orang-orangnya udah nggak kuat, udah kehabisan tenaga karena nangis. Begitu dalam, begitu jatuh mereka. Apa yang mereka kumpulkan selama ini, harta mereka, ternak mereka, istri yang mereka kasih, anak-anak yang mereka kasih, suddenly hilang dibawa oleh bangsa lain. Dan ini terjadi bukan karena Daud melakukan pelanggaran. Ini terjadi bukan karena Daud melakukan dosa. Tidak Bapak dan Ibu. Daud masih hidup dalam pengurapan Tuhan. Daud masih hidup dalam firman-firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi?
betapa lemesnya mereka. Mereka sampai kehilangan tenaga, mereka nggak ngerti lagi, mereka udah hilang, habis harapan. Kemudian boleh berikutnya, slide berikutnya. Juga kedua istri Daud telah ditawan, yakni Abinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. 30. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Waduh. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-lakinya dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak dan Ibu, ketika saya baca ayat ini, mata saya berkaca-kaca. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya di kondisinya Daud. Artinya, aku hidup benar kok. Ya kan? Perhatikan Daud. Sepanjang hidupnya, dia dizolimi oleh orang-orang. Dia nggak bersalah, dia mengabdi, dia melakukan yang terbaik kepada Saul. Dia menjadi pemain gitar, dia menjadi pahlawan, dia mengalahkan Goliat, you name it. Apalagi yang tidak diberikan oleh Daud kepada Saul, tapi berujung menjadi buronan, dia hendak dibunuh. Dan pada masa itu pun Daud tidak membalas dendam ketika orang-orangnya Daud bilang, ini kesempatan nih di gua Adilam sama Bukit Enggedi. Ini waktunya kita bunuh dia, kita balas dia, kita selesaikan masalahmu. Tapi Daud bilang, enggak, orang ini diurapi oleh Tuhan. Aku tidak mau tanganku dikotori oleh orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalaupun dia mati one day karena memang Tuhan berkehendak atas dia, bukan karena tanganku. Betapa taat, betapa kudusnya Daud hidup. But yet, masih terjadi masalah. Segala sesuatu yang dia miliki, pencapaian-pencapaian, nama besar yang dimiliki, hilang pada satu hari. Dan enggak cuman itu yang bikin perih. 600 pasukannya itu ingin melempari Daud. Saya enggak kuat Bapak dan Ibu. Kalau saya bayangkan ini, wah saya pasti ngamuk-ngamuk sih. Ya, mungkin saya akan melewati batas, saya mungkin caci maki Tuhan. Atau mungkin saya akan bermain dengan perasaan saya, langsung saya kumpulin orang-orang saya, yuk kita serbu, yuk kita balas, kita habisi orang Amalek itu. Tuhan pasti beserta sama kita. Selama ini kita juga disertai Tuhan. Ayo kita hajar, kita serbu orang Amalek. Kalau dia main perasaannya, pasti itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini sungguh di luar nurul, di luar nalar Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dulu bangsa Israel ketika ingin menghadap hadirat Tuhan, mereka punya pakaian khusus yang bernama efod. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wow. Men, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Artinya kondisi sudah sangat berat. Dia jatuh mentalnya, anak istrinya, kekayaannya semuanya diambil. Kemudian diancam oleh orang-orangnya. Sempet-sempetnya nanya pada Tuhan. Bukan meminta. Kalau saya di posisi itu, saya pakai effort, saya bilang, Tuhan sertai saya hari ini. Kami mau habisi, kami mau serbu Amalek. Amin. Let's go. Gitu. Tapi Daud tidak. Bertanyalah dia kepada Tuhan. Di tengah situasi yang tidak enak, di tengah tekanan yang sangat kuat, Daud tetap mencari apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ini menjadi gambaran buat kita Bapak dan Ibu. Menjadi orang Kristen berkali-kali sudah dibahas oleh orang-orang sebelumnya. Tidak ada jaminan menjadi enak, lempeng, lurus, ya. Kita akan masuk dalam proses. Tapi dalam tekanan kita ini bisa kita seperti Daud. Ketika kita habis-habisnya. Ketika orang-orang yang kita harapkan mensupport kita malah memusuhi kita, pengen menghabisi kita. Masih sanggupkah kita bertanya atau mencari kehendak Tuhan? Satu hal yang menarik ketika Yesus mengajarkan, boleh slide berikutnya, tentang berdoa Bapak dan Ibu. Dan ini menjadi sangat dalam. Sebenarnya saya mendapat ini waktu saya ke Jambi, ada gereja di tengah hutan, hamba Tuhan yang ngomong ini dan saya diberkati, nempel di kepala saya. Suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid tentang berdoa. Kemudian Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini berbicara tentang bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Mintalah,
itu berbicara tentang what we need, apa yang menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Dan memang wajar dan memang harus kita meminta kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber, karena Dia yang menyediakan, dan kita harus meminta hanya kepada Dia. Tetapi lebih daripada itu, di sini Tuhan Yesus memberikan kata minta itu di level pertama. Kenapa? Karena kata minta itu berbicara tentang need, tentang kebutuhan kita. Tetapi setelah kata minta, ada kata yang lebih tinggi daripada minta. Kalau minta itu bicara tentang kebutuhan kita, keinginan kita, apa yang kita mau. Di sini Tuhan memberikan tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu cari. Carilah maka kamu akan mendapat. Apa sih artinya cari di sini? Mencari apa? Mencari penghidupan, mencari nama besar, mencari usaha baru, mencari job baru. Apa di sini? Boleh berikutnya? Ini Bapak dan Ibu. Kalau kita mundur satu pasal, Matius pasal 7, ini Matius pasal 6. Tuhan Yesus berkata di sini. Tetapi carilah dahulu apa Bapak Ibu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada bonusnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus di sini bilang pada saya dan juga pada teman-teman semuanya, ketika kita berdoa, ketika kita ikut Tuhan, betul kita meminta, kita mengharapkan berkat penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kehidupan kita, kualitas iman dan kerohanian kita tidak ditentukan seberapa baik kita meminta, tapi Tuhan mau kita naik level daripada itu. Kita nggak cuma minta, kita belajar untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus bilang, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud ribuan tahun sebelumnya di Ziklag. Ketika dia kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya, dia tidak pakai emosinya, dia tidak pakai perasaannya, dia tidak pakai situasi yang menekan saat itu. No. Dia cari Tuhan. Dia berserah, dia mencari Tuhan. Maumu apa? Apakah kami akan mengejar bara orang Amalek itu? Dan berhasilkah kami? Justru Bapak dan Ibu, mata saya berkaca-kaca. Kenapa? Saya nggak bisa bayangin Bapak dan Ibu. Maaf, saya sebagai manusia yang masih muda, saya kadang-kadang ketemu masalah aja saya ngomel-ngomel sama Tuhan, masalah dikit gitu. Gini banget sih kok Tuhan. Tuhan sayang nggak sih sebenarnya gitu. Terus yang kedua pamrih gitu ya. Padahal aku sudah ini, sudah B, sudah C, sudah D. Kenapa sih Tuhan? Gitu ya. Ngomel ngoceh-ngoceh. Makanya begitu saya baca, dalam tekanan sekalipun Raja Daud mencari yang disebut dengan perkenanan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Itu sangat menampar saya berkali-kali lipat. Dan saya mengerti ini yang Tuhan mau buat kita hari-hari ini Bapak dan Ibu. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, gak usah adu nasib. Apapun kondisinya, yuk luangkan waktu. Cari Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.